Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Gema Paulus edisi Selasa 2 Desember 2025 bersama saya Roma Agustinus Anton Widarto OFM. Hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan merenungkan Injil Lukas bab 10 ayat 21 sampai 24. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak. Dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa. Sudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini kita menemukan salah satu contoh doa syukur yang dipanjatkan oleh Yesus. Alasan Yesus bersyukur pun disebut, yaitu karena semua yang dinyatakan oleh Bapa pada orang-orang kecil. Namun, semuanya itu yang dimaksud oleh Yesus bisa kita lihat dalam keseluruhan kisah sebelumnya. Dalam bab 10 dari Injil Lukas diawali dengan kisah Yesus mengutus 70 murid. Kemudian, sebelum perikop Injil hari ini, dikisahkan bahwa 70 murid itu kembali kepada Yesus dan melaporkan pengalaman mereka dalam melaksanakan perutusan. Mereka bercerita bahwa dalam nama Yesus mereka menaklukkan setan-setan. Yesus pun kemudian meneguhkan mereka dengan mengatakan bahwa mereka pantas berbahagia karena nama mereka tercatat di surga. Saudara-saudari yang terkasih, dari sini kiranya jelas apa yang menjadi alasan Yesus bersyukur, yakni karena 70 orang kecil dan sederhana yang dipilih dan diutus Yesus telah menanggapi dan melaksanakan perutusan mereka dengan sungguh-sungguh, sehingga nama mereka tercatat di surga. Maka bagi kita untuk kita renungkan, kalau sekarang Yesus berdoa, apakah kita juga menjadi alasan baginya untuk bersyukur karena kita menanggapi panggilannya dan melaksanakan perutusannya dengan sungguh-sungguh? Maka mari kita berdoa agar kita dibantu dengan rahmat Tuhan untuk mampu semakin menanggapi panggilan Tuhan dan melaksanakan perutusan kita masing-masing yang kita terima dari Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan, dan dengan penuh iman, harapan, dan kasih. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.